Mungkin nggak ini dilakukan? Harusnya mungkin. Manusia itu have done much more difficult things. Tapi path-nya mungkin tidak linear. Jadi semua pasti biasanya ada momentum dulu dibangun. Dan hari ini kita masih sangat-sangat baru. Saya sering bilang, karena saya kebetulan seorang insinyur ya, kita bilang ya, sainsnya untuk climate kita tahu. Tapi socio-economic impact-nya juga nggak gampang. Mungkin saya kasih contoh tadi ada chartnya, matriksnya Pak Menko ya. Betul. Ada, kita pakai yang ekstrim ya, yang positif-positif. Apa sih yang positif-positif itu? Menurut saya nih ya ceritanya. Kita tahu misalnya elektrifikasi kendaraan. Itu satu, bagus buat ekonomi ya. Karena kita tidak subsidi BBM berkurang ya. Emisi turun. Berarti bagus ya kan? Import enggak, kita juga enggak import karena BBM kita import. Udah tidak import, udah tidak subsidi, emisi turun. Bagus nggak? Harusnya bagus. Tapi ya kalau pabriknya teman-teman ini semuanya dia di luar, ya kita hari 2 tahun ini, tahun lalu dan tahun ini membuka kesempatan untuk impor dengan syarat untuk bikin pabrik. Di sini, betul. Imagine kalau kita nggak ada trade barrier untuk semua negara. Tiba-tiba datanglah mobil-mobil yang murah, yang terjangkau, bagus kan? Murah, terjangkau, tapi buatan luar semua. Apa yang terjadi? Teman-teman yang di Karawang, yang pabrik di Sunter, itu pabrik-pabrik mobil tutup semua. Kita nggak bisa lagi kerja di pabrik mobil. Adanya kita paling jadi sales mobil. Ya, mau nggak kita seperti itu? Ada 1,5 juta karyawan di industri otomotif Indonesia. Itu harus dicarikan pekerjaan. Makanya kalau saya ketemu Pak Luther dan teman-temannya, saya selalu mengingatkan itu. Oke, kita buka peluang untuk pasar, mendidik masyarakat, tapi jangan lupa kita perlu pekerjaannya. Penerapannya. Solar panel, sama. Imagine kalau kita semua bikin solar panel di Indonesia. Terlepas, perlu mungkin baterai juga ya. Kebayang nggak nanti misalnya batu bara, industri batu bara itu ke depan kan harus dicarikan gantinya. Teman-teman yang saat ini di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, di Sumatera Selatan, itu kerjanya seperti apa? Harus kita pikirkan juga industrinya apa ke depan. Itu dari sisi, padahal itu udah plus tuh, udah paling jelas gitu kan. Nah itu ada dampak ikutannya. Sama juga nih, yang negatif-negatif nih secara umum. Kalau menurut hemat kami, apa sih yang negatif-negatif? Ada benda udah disubsidi, udah diimport, ya, mengeluarkan CO2 lagi. Betul. Ya, contohnya LPG, contohnya BBM. Coba kita dengar nih, kalau tiba-tiba pemerintah nggak usah menghilangkan deh, menghapus aja subsidinya. Ribut. Apa yang teman-teman lakukan sini? Demo nggak? Ya, nah pasti kan nggak mudah. Jadi strategi kita adalah coba, tapi kalau misalnya saya udah pakai EV dari 2021, sebelum kenal Pak Luther saya udah pakai. Hari ini kalau misalnya saya sudah tidak butuh BBM, berarti itu jadi tidak relevan hal tersebut. Betul. Jadi kita mengajak makin lama makin banyak, ini ada pilihan loh. Karena yang kita butuhkan itu adalah, kalau mobil atau motor, adalah mobilitas. Kita bukan butuh BBM-nya per se, tapi kita butuh mobilitasnya. Kalau mobilitasnya bisa dilakukan tanpa BBM, kan nggak apa-apa. Why not? Sama juga LPG. Apakah kita butuh LPG? Enggak. Kita butuh makanan kita matang. Kalau misalnya makanannya bisa matang tanpa pakai LPG atau tanpa pakai bahan bakar fosil, ya boleh nggak? Harusnya boleh-boleh aja. Nah, hal-hal seperti ini yang memang perlu kita pikirkan, karena menurut saya ya, kalau di kantor ASR, ya saya kenal teman-teman semua di sana, di kantor saya, kita nggak ribut lah kalau gitu, kita udah sepakat. Tapi di kalangan yang bukan, setiap policy itu akan ada dampaknya. Karena orang ujung-ujungnya simple. Mereka pengen yang affordable buat mereka. Kalau disuruh bayar lebih, nggak mau. Gampang aja, disuruh bayar lebih nggak mau. Kalau bisa, harusnya semua market share-nya nggak 10% hari ini.
Mungkin harusnya udah 50%. Tapi enggak tuh, belum. Karena butuh waktu gitu untuk menjelaskan semua.